Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku kelas 3 pada hari ini? Alhamdulillah sehat semua. Ya, pertama-tama mari kita ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah karena pada kali ini kita masih diberi kesempatan untuk menuntut ilmu. Ya, okay. Karena apa? Karena banyak di luaran sana yang masih usia sekolah, harusnya masuk sekolah karena situasi seperti ini, pandemi, tidak bisa menuntut ilmu, tidak bisa belajar, tidak bisa menambah ilmunya. Oke, ngoten. Nah, karena itu sesuatu hal yang patut kita syukuri. Karena jika kita banyak syukur, insya Allah nanti nikmat kita akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, jika kita tidak mensyukuri, nanti apa? Nikmatnya akan dicabut. Nah, bisa belajar lewat daring, kok tidak bersyukur? Nah, nanti nikmatnya akan dicabut oleh Allah. Dengan jalan apa? Ya, banyak jalan. Misal, internetnya error, kuotanya habis, atau bagaimana. Nah, karena itu, wajib kita bersyukur atas segala sesuatu yang diberikan oleh Allah. Ya, gitu nggih. Nah, karena situasi pandemi kita online ya nggih. Dan di rumah siswa-siswa semuanya sudah siap buku dan buku paket dan buku tulis yang ini nggih. Kelas 3 ya. Ya. Sebelum ini Ustaz tanya, sebelum pelajaran mulai, adakah siswa-siswi yang sebelum menyimak video dari Ustadz maupun sebelum saatnya jam belajar sekolah itu membantu orang tuanya? Banyak ya, orang kita hanya menyapu, hanya nyulai atau membantu mencuci piring. Banyak nggih? Alhamdulillah ya. Itu dirutinkan nggih, dirutinkan. Jadi misal kalau nyapu nggih, setiap hari itu setelah sholat subuh atau apa itu disapu ya, setiap hari menyapu terus seperti itu nggih. Nah, itu insya Allah meskipun hanya kecil, tapi kalau istiqomah itu insya Allah lebih disukai Allah daripada yang besar tapi hanya dilakukan sekali. Nah, itu lebih bagus yang meskipun kecil, hanya hal-hal kecil, hanya menyapu, hanya ngewangi mencuci piring atau nyulai itu, tapi itu dilakukan setiap hari, insya Allah itu lebih disukai Allah. Ya, insya Allah juga pahalanya lebih besar. Amin. Ya, sedikit Ustadz akan mengulas tentang materi kemarin yang siswa semua kerjakan, siswa-siswa kerjakan di buku paket nih, halaman 27. Kemarin ada sedikit yang sedikit kurang pas jawabannya. Tapi ya sebenarnya yang lain sudah bagus ya. Hanya salah satu, hanya salah sekian itu ada yang betul semua juga, itu sudah bagus ya. Sedikit Ustaz akan ulang karena ada yang salah, berarti masih ada yang perlu lebih dipahamkan lagi. Oke, sekarang Ustaz buka Paint. Oke ya. Untuk pertanyaan nomor 1 kemarin, ikon salin dan tempel terletak pada grup. Nah, ini nggih. Ini salin, copy, ini paste. Lah grup keyboard ini nggih. Clipboard, kok keyboard lah ini. Jawabannya clipboard. Atau kalau bahasa Indonesia ini artinya papan klip. Clipboard, board itu kan papan. Nah, itu papan klip. Untuk bentuk itu yang mana, Tat? Bentuk bahasa Inggrisnya shapes. Nah, ini bentuk, ini anggota ikonnya ini. Nah, ini ya. Bentuk itu ikonnya lurus, terus ini curve itu lengkung, bulat, lingkaran, segi empat, dan teman-temannya. Dan masih banyak lagi nih loh. Lope-lope, petir, suriken juga masuk ke shape.
Untuk alat itu tools. Nah, ini tools. Ini anggotanya apa saja? Pensil, penghapus, kaca pembesar, pipet, ember, teks juga masuk ke alat atau tools. Nah, begitu. Terus ikon untuk menyalin gambar, lah itu copy. Ya, betul. Terus nomor 3 untuk memotong gambar. Memotong itu memakai gunting. Gunting yang mana? Cut. Nah, ini cut. Ini ikon untuk memotong gambar. Begitu nih. Pilih, nah kemudian potong. Nah, potong berarti dibuang. Terus kalau mau ditempelkan tinggal paste. Dipotong terus ditempel seperti karya seni itu loh. Setelah potong kita akan tempel. Bedanya dengan kopi apa, Tat? Kalau cut, potong, berarti yang asli hilang. Kemudian ditempel. Beda dengan kopi atau salin. Kalau salin berarti ini kita jadikan dua set. Nah, yang satu masih di sini, yang satu kita paste. Berarti nanti jadi dua. Begitu nggih. Terus ikon kotak tapi putus-putus. Itu gunanya untuk apa? Nah, nih. Ikon kotak tapi putus-putus apa ini? Ini ya, select atau pilih. Ikon pilih gunanya untuk seleksi gambar atau memilih gambar. Kalau untuk mewarnai kan ini bisa pakai kuas, bisa pakai ini, bisa. Untuk memotong memakai cut atau potong atau gunting, yang gambarnya gunting. Ikon penghapus digunakan untuk eraser. Nah, eraser untuk menghapus seperti ini loh. Nah, seperti ini. Nah, ini penghapus. Sedikit satu ulang saja ya. Ya, untuk ini selanjutnya saat yang balon kemarin kan semester 1 sudah. Ada yang sudah lupa untuk balon ya, cara membuat balon. Ya, ingat. Ada satu dua yang lupa. Ya, satu dua yang lupa biasanya. Ini Ustadz kembalikan dulu bentar. Ya, untuk balon seperti tadi ya. Begini. Terus kita pilih. Kita pilih, kemudian kita copy, paste, salin, tempel. Tempel lagi. Terus tempel lagi. Nah, seperti ini. Tat, kok ini nggak bisa ditumpuk, Tat? Nah, berarti harus transparan. Satu ulang lagi, nah, harus transparan. Kalau transparan seperti ini, kalau tidak transparan seperti ini, ya. Transparan. Nah, seperti ini transparan. Jadi kita hanya menggerakkan atau mengcopy atau memotong itu hanya tintanya saja, ya. Kertasnya tidak ikut terpotong. Terus kita beri warna terserah. Merah, balonku ada 5 baru warnanya. Hijau, kuning, kelabu. Ya, berarti ini hijau, kuning, kelabu, merah muda. Ini Ustaz anggap merah aja. Merah muda dan biru. Oh, kok jadi ini? Ben apa-apa. Terus kita pin with color. Nah, selesai seperti itu. Nah, ini sedikit Ustadz jelaskan tentang fungsi dari pipet ya, atau bahasa Inggrisnya color picker. Ini maksudnya gimana? Pipet itu seperti ini. Misal, ini Ustadz klik di warna hijau. Berarti warna hijau Ustadz ambil. Set. Nah, berarti ini embernya sudah ada isinya warna hijau. Nah, terus Ustadz mau taruh di mana? Di sini. Nah, misal atau di sini misal. Nah, ini Ustadz warna kuning. Kuningnya taruh sini. Warna abu-abu, abu-abunya taruh sini. Warna merah, merahnya taruh sini misal. Nah, ini akan sangat berguna jika apa? Nanti kita memasukkan foto. Misal kita memakai foto makanan. Jadi masukkan foto makanan. Ustadz ambil foto makanan dulu ya. Foto picture.
makanan. Nah, ini misal ada suka apa? Ayam goreng. Oke. Nah, ini Ustadz masukkan ke sini. Nah, nggak usah disimpan ya. Oke, foto masuk. Nah, seperti ini. Jadi kita akan bisa mengambil, ini misal, kita akan mengambil warna apa? Misal warna timun. Yang mana? Misal yang kulit atau yang dalam. Misal yang kulit. Nah, ini warnanya terambil. Bisa kita pakai, misal ini. Terus Ustaz. Nah, twing, nggak bisa. Nah, jadi ini warnanya bisa kita ambil seperti itu. Oh, ini loading. Ini karena warnanya berat. Ini fotonya besar soalnya. Nah, jadi seperti itu ya intinya. Nah, jadi kita bisa mengambil sampel. Sampel itu apa ya? Contoh warna yang ada di gambar menggunakan pipet atau color picker. Ya, seperti itu. Oke, ya. Oke, seperti itu, oke. Nah, eh, tambahan untuk siswa-siswa kelas 3B maupun 3A, siswa-siswi ya kelas 3 semuanya, yang mempunyai kamus bahasa Inggris ke bahasa Indonesia bisa juga digunakan pada saat komputer. Kenapa? Ustadz beritahu kunci mendapat nilai bagus untuk komputer selain rajin berlatih dan rajin mencatat. Nah, hampir semua perintah 99,99% itu berbahasa Inggris bawaannya, kecuali kalau sudah diganti ke bahasa Indonesia. Sehingga kalian bisa memahami atau mengartikannya menggunakan kamus. Ya, misal select, buka aja kamus. Select artinya apa? Nah, itu berarti oh, pilih. Nah, seperti itu. Misal nih, rotate, buka kamus. Rotate. Oh, rotasi, muter. Lah, ini resize. Resize apa? Oh, itu kembali atau diulang. Size itu ukuran. Oh, berarti nanti ukurannya diulang atau dikembalikan. Berarti mengganti ukuran. Nah, seperti itu ya. Jadi, kamus bahasa Inggris bisa digunakan pada saat belajar komputer maupun pada saat praktek. Ya, praktek di rumah pakai kamus. Ya, pakai kamus atau baca buku tidak paham artinya. Ini apa? Kamus buka. Baca buku kok ini maksudnya apa? Dipraktekkan. Masih tidak paham, buka kamus. Masih tidak paham lagi, tanya ke Ustadz. Jadi seperti itu. Okay? Jadi sangat simpel sekali. Insya Allah bisa. Okay? Seperti itu. Ya, untuk tugasnya, nah ini tugasnya tidak usah berat-berat saja. Silakan dipelajari saja. Untuk yang apa paint. Nah, untuk yang paint, untuk Corel Draw belum kita bahas ya, karena tidak semua siswa itu punya Corel Draw dan nanti tidak bisa praktek nanti takutnya. Nah, untuk yang paint saja yang hampir semuanya punya, nanti silakan mencatat untuk kamus mini. Kamus mini silakan dipindah ke buku catatan dan ditambah dengan catatan dari video-videonya Ustadz yang barusan ini tadi. Nanti bisa dikirim ke Ustadz untuk nanti Ustadz nilai. Sekian dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.